Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng sama aku lagi di sini di cerita kita di Kamar Tika part 7. Teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku tetangga kamu, Teteh. Makasih banget ya kiriman ceritanya. Jadi kejadiannya Teh ini sekitar 3 bulan lalu ya, bulan Februari 2025. Pas Teh ini mau nganter ponakannya ke stasiun Wus. Nah, dari rumah Teh ini naik mobil kan, keluar dari carport rumah, terus belok kanan. Nah, pas belok kanan itu Teh ngelewatin Taman Hook. Nah, sekilas Teh ini ngelihat seperti ada karung putih di taman gitu. Namanya juga naik mobil kan, dari keluar rumah tuh masih pelan-pelan. Teh nggak yakin apa yang dia lihat, lalu Teh ini make sure lagi dengan melihat dari kaca spion mobil. Ya udah dilihat kan dari kaca spion mobil, ternyata yang dilihat itu bukan karung putih, ternyata itu adalah Pocinya lagi duduk senderan terus nyandar ke pohon gitu. Terus yang dilihat Teh ini dia tuh pocinya kayak lesu dan matanya tuh sangat hitam, jelas banget diingatannya Teh ini. Memang daerah situ katanya tetangga tuh sering ngeliat penampakan poci. Lanjut cerita dari Teh D. Nah, Teh D ini punya anak kecil nih. Sekitar jam 8, jam 9 malam Teh D ini main ke rumahnya Teh Y. Ya udah kan, di dalam mereka ngobrol-ngobrol sambil ngemil. Nah, nggak lama ada suara ketuk-ketuk pintu. Terus dibukain kan pintunya. Tapi ternyata di luar nggak ada orang. Ya udah, Teh Y celingak-celinguk kan, kok nggak ada orang, heran juga gitu kan. Nggak lama tuh anaknya Teh D nyeletuk. Itu orangnya di depan lagi pakai baju putih sambil peragain begini. Waduh, itu berarti apa dong? Berarti itu Poci. Lanjut, cerita dikirimkan dari Teh Winda. Nih Teh Winda ini ART gue yang baru ya. Dia cerita kalau dia tuh tinggal di sebuah komplek namanya Komplek C di daerah Gede Bage, Bandung. Teh Winda ini ngontrak di Komplek C tersebut dan dia punya tetangga seorang bapak-bapak yang punya usaha jualan sate. Dan bapak tersebut jualannya di ruko Komplek C tersebut. Dan jualannya itu baru sekitar 5 hari atau semingguan. Suatu hari bapaknya itu pas lagi jualan, udah kan jualan, menuju jam 11 malam itu ada pembeli yang datang. Tapi herannya pembeli tersebut tahu-tahu tuh udah ada di depan mata gitu. Nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu kapan tibanya, tahu-tahu udah di depan mata aja. Belilah 1 porsi, ya udah dilayanin kan sama bapak itu, dibungkus. Nah, pas dikasihlah uangnya kan. Terus pembelinya balik badan. Abis balik badan masih jalan biasa nih. Tapi nggak lama, loncat ke kiri, loncat ke kanan, kiri, kanan, loncat, menghilang. Langsung bapak itu kaget kan, shock. Dan uang yang tadi dikasih sama pembeli itu berubah jadi daun. Keesokan harinya bapak penjual sate itu sakit, trauma, dan gak jualan lagi. Aduh, kasihan banget ya. Sekitar seminggu kemudian, lokasi tempat lapak berjualan sate itu diganti oleh penjual angkringan. Ada bapak-bapak jualan sama anaknya. Dan dia juga adalah tetangganya Teh Winda ini ya. Suatu hari bapak dan anaknya ini jualan kan angkringan itu. Sampailah pada sekitar jam 12 malam, udah sepi, nggak ada pembelinya. Tiba-tiba di kursi kayu panjang ada seorang laki-laki lagi duduk. Lalu ditanya, "Pak, mau pesan apa?" Tapi dia cuma diam, gerak-gerak badan ke kiri, ke kanan, lalu berdiri dan loncat lalu menghilang. Tapi di sini bapak penjual angkringan dan anaknya nggak jera guys, meski 2 hari sakit tapi tetap berjualan lagi. Tapi kejadian kembali terulang sekitar jam 12-an malam. Datanglah seseorang beli nih angkringan kan. Pas dibayar, udah diterima nih uangnya, balik badan, lalu dia jalan ke kiri, ke kanan, loncat, lalu menghilang. Apalagi kalau bukan
Dan akhirnya benar-benar bapak dan anak tersebut kayak trauma, terus tutup deh lapaknya, udah nggak jualan lagi sampai sekarang. Jadi yang jual sate, yang jual angkringan, semua udah trauma, udah nggak mau lagi melanjutkan usahanya sampai sekarang. Depan rukonya benar-benar tidak ada yang berjualan di komplek cek tersebut. Next, Tehtik kenalin aku N. Waktu itu aku ngekos di dekat kampus M di daerah Bandung. A few moments later. Jadi ceritanya si N ini kan baru abis pulang makan malam dan nge-mall sama teman-temannya. Dia pulang jam 10 malam. Ya udah si N parkirin mobil kan itu di mobil, parkirin mobil di garasi. Nah pas lagi parkirin sekilas dia ngelihat kayak ada orang berdiri di halaman kosnya. Ya udah habis selesai parkir dia make sure jalan kan si N sambil ngelewatin halaman. Tadi kan soalnya kan dia ngelihat ada orang berdiri di situ kan. Tapi pas lagi dia lihat ke halaman yang ada tuh dia melihat penampakan Poci lagi keluar dari pohon sambil kayak cilukba gitu. Gitu. Terus si N ini nggak bisa bergerakan. Dia sambil menatap Poci itu. Tapi yang ada malahan Pocinya itu sambil nyengir. Kok jadi kayak gini sih? Malah jadi lucu ya. Jadi udah ditatap, matanya malah nyengir. Gak lama Pocinya langsung menghilang. Tapi aku masih terdiam terpaku. Dan tidak lama ada anak kos keluar mau nyari makan sama temannya. Di situ aku lalu nangis histeris dan minta tolong. Itu aja Tehtik ceritanya. Mungkin Pocinya iseng kali ya. Soalnya selama aku di situ sebulan aku nggak pernah digangguin. Tapi sejak itu aman-aman aja kok, aku nggak pernah diganggu. Next. Ini kejadiannya udah lama banget, mungkin tahun 2002 atau 2003. Waktu itu aku tinggal di Bogor. Nama aku F BTW. Kejadiannya padahal ini pas bulan Ramadan. Aku baru pulang tarawih ketika itu bersama teman-temanku. Rumahku tinggal di komplek. Jadi ya udahlah kan, pulang masing-masing ke rumah kami setelah kegiatan tarawih itu. Jadi komplek itu semacam ada lorong atau gang-gang yang agak sempit. Jadi rumahku itu paling pojok. Dan herannya ketika itu biasanya kan kalau lagi Ramadan ramai dengan suara orang atau orang mengaji di masjid dengan loudspeaker kencang. Tapi nggak tahu ketika itu kenapa aku merasakan sangat sepi sekali. Ketika aku hampir menuju ke rumah, aku lihat dari jauh ada orang tiduran berbaju hitam semua di teras. Di atas kursi rotan. Jadi di terasnya itu ada kursi rotan panjang gitu ya guys. Kupikir itu bapakku, tapi ngapain bapakku tiduran di kursi malam-malam? Semakin aku dekati, ternyata itu adalah Poci yang lagi tiduran. Tapi nggak tahu, aku lihat itu mukanya hitam semua, bajunya hitam juga, dan sambil menatapku tajam. Mukanya hitam dan gosong. Lalu aku terbangun tiba-tiba sudah di rumah. Kata mamahku, aku ditemukan tergeletak di depan pintu. Jadi tadi tuh aku pingsan Tik. Lalu aku ceritakan apa yang aku lihat kepada mamahku. Serem banget itu, jangan sampai gue lihat Poci, ya Allah. Amit-amit. Demikian guys cerita dari teman-teman. Lumayan serem gak sih? Ya Allah kalau itu terjadi sama gue kayaknya aduh jangan sampai deh. See you next video.